Berapa lama? Itu udah nyala. Udah ada titik merahnya. Ngulang lagi dari awal, padahal tadi ada ketawaannya. Ulang. Karena dia ngatain BlackBerry ya. Iya sih. Mas seru tadi. Iya. Sekarang belum tentu ada lagi soalnya. Iya nih, aduh nggak jadi takut saya. Hai audiens, kembali lagi bersama kita. Kita sekarang Di mending mana? Really, nigga? Udah lupa. Oke. kita sekarang mau di mending mana gitu gue ceritanya. Di episode kali ini kita bakal ngebandingin dua OS ya, OS pada smartphone yaitu Android sama iOS. Choose your fighter! Nah, kenapa kita jadi ada banyak nih? Karena kan gua sama Toro pakainya Android kan, jadi nggak mungkin kalau kita ngomongin iOS, nggak baik ngomongin orang gitu ya. Ini yang kita ngomongin sama yang punyanya aja. Nah, Afi ini dia pakai iOS dari lahir. Kalau Desian dia pakai iOS juga dari embrio, sekarang ke Vivo jadinya. Mana? jadi kita mending langsung aja ke pembahasannya ya. Kita langsung ngebahas apa sih alasan kenapa kita memakai OS tertentu gitu. Dari Afi dulu nih yang dari awal dia pakai iOS. Apa sih alasan lu pakai iOS gitu? Pertama kali pakai iOS itu aku makan iklan karena ngeliat dulu kan iPhone 4 ya yang booming itu tuh bagus banget bentukannya. Terus karena kemakan iklan orang-orang beli terus pengen beli, terus ternyata pas dipakai ternyata user friendly, gampang makainya, nggak ribet. Itu awal mulanya. Dari tahun berapa itu? Berarti kira-kira iPhone Pokoknya 4. dari iPhone 4, iPhone tuh booming banget iPhone 4 yang hitam sama putih. Nah dari situ tuh, dari itu pertama kali. Bentuknya juga kan bentuknya Iya sih, simple. bentuknya khas ya. iPhone 4 tuh kaca-kaca ya kalau nggak salah ya. Kaca. Kalau lu Des nih, iPhone pertama lu apa? iPhone 3GS gitu. Itu tuh zaman-zaman SMA baru keluar tuh. Ini zaman BB kan? Zaman-zaman Nah, BB. kenapa tuh orang-orang pakai BB lu malah pakai iOS, kenapa tuh? Nah, tentunya sih buat sombong dong. Aja ya. Di saat orang-orang pakai BB, saya udah pakai iPhone. Keren banget. Berarti iPhone lu tuh dipakai buat apa-apa ya? Buat selfie segala macem. Yang selfie orang lain. Apa ya dipinjam? Emang pengguna BB emang agak Iya sih. Dia sebagai pengguna BB ada Sonora ya. Pinjam HP yang iOS itu ya hanya buat pura-pura minum gitu kan. Bir gitu gini gitu Tiup kan. lilin. Tiup lilin gitu kan. alay Anda pengguna BB alay. main tap gitu kan. Kalau di BB kan ngelek lagi harus cabut baterai. Iya. Ngelek cabut baterai lagi. Emang harus gue juga pikir-pikir ya ngapain pakai BB nih pikir-pikir ya. Kalau jadi roasting BB gitu sih. salah. Jangan roasting baby. Udah nggak ada. Ya ribet juga. Nah tapi sekarang kan lu pindah nih sekarang ke Android kan. Yang bikin lu pindah apa nih? Kenapa lu murtad nih dari iOS ke Android? Harus murtad banget bahasanya. Ya, Bagi sebagian orang Apple tuh agama. Mas Steve Jobs tuh. Bener kan? Dan sesuatu yang nggak bisa nggak bisa pindah gitu. Kalau lu kenapa nih pindah nih? Sebenarnya tuh alasan gua pindah tuh besar banget tuh. Yang pertama adalah rusak. Rusak. Udah usah dipakai dong. Ya. Nah, itu mau pindah ke itu ditawarin mau pindah iPhone lagi nggak? iPhone 4 berapa ya? 4S kalau nggak salah. Dan harganya mahal sekali, malah dibeliin. Berarti nggak sombong dong kalau gitu. Iya, nggak bisa sombong. Dan kebetulan saya emang pelit orangnya. Mahal sekali, terus terus kebetulan memang iPhone tuh agak ribet kan connect ke Windows. Isi gua kan Windows. Lalu mau pindahin musik karena iTunes tuh agak ribet kan dulu tuh iTunes belum ada Spotify dulu tuh. Jadi untuk saya suka dengerin musik sih agak mengganggu gitu. Nah, itu jadi adalah keputusan untuk berpindah ke Sony Xperia. Kenapa nggak ke BB? Aduh. Udah jatuh. Tahan Destian tahan. BB-nya udah nggak ada ya. BB-nya udah nggak ada. Nah kalau lu nih pernah ngalamin nggak sih keribetan yang dialami sama si Desti?
Kalau dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Kalau sebenarnya ada benernya ya Desi bilang kalau misalnya kita colok iPhone ke mana PC atau ke Mac itu sama. Karena kalau kita kan kalau Android kan kayaknya gampang kalau mau bikin foto segala macam. Kalau iPhone susah karena pertama harus synchronize biasanya. Kalau misalnya cuma colok ke Windows itu kayak fotonya ada di folder mana kayak gitu. Untuk pindahin data yang kayak gitu lebih susah. Dan kalau music karena ya kayak Desi bilang tadi sekarang kan udah Spotify, Apple Music jadi udah nggak ribet. Itu doang sih susahnya kalau untuk urusan data ya. Nah, sekarang kita nih kenapa kita tidak beralih ke iOS? Dari lu dulu deh. Kalau dari gua, Apple itu terlalu simple untuk user interface-nya ya. Jadi nggak terlalu ribet dan nggak bisa diotak-atik. Terus kayaknya masih banyak kelebihan Android. Dari Android murah sampai Android mahal tuh masih banyak optionnya gitu. Kalau Apple kan cuman satu device per tahun itu terus gitu dan nggak ada perkembangan lain menurut gua. Jadi bosen lah kalau Apple tuh. Bosenan lo ya orangnya ya? Iya, bosenan. Buat HP aja tapi kan? Iya. Jangan dibahas yang lain lah. Emang gua mau bahas apa? Kok sensitif? Nah kalau dari lu sendiri, Bim? Kalau gua sih karena gua mending Xiaomi. Enggak deh. Enggak. Dibayar berapa Anda? Tolong Xiaomi di sini. Karena gue suka yang ngoprek-ngoprek ya. Karena kalau sebenarnya Apple aja beda. Sebenarnya Apa? Cuma diulang. gue terlalu excited sih sebenarnya karena tetap mending Xiaomi. Karena itu ya nggak bisa dioprek walaupun nggak bisa karena bisa dioprek. Walaupun gue lihat juga Apple katanya bisa di jailbreak itu ya. Cuman gue kelihatnya kok asal sayang aja ya HP mahal terus buat dioprek-oprek kayak yang sayang deh gitu kan. Makanya gue lebih milih yang bisa dipakai sehari-hari yang resikonya rendah kalau rusak gitu. Jadi gue lebih milih Xiaomi. Android sama pada umumnya gitu. Walaupun selain itu juga pindahin data gampang. Terus banyak aplikasi yang lebih terbuka lah. Kalau nyambung ke PC, karena gue pakai PC juga lebih gitu. banyak aplikasi orang-orang umum lah ya. Karena kalau Apple tuh banyak aplikasi eksklusif. Kayak kemarin tuh kan sempat booming tuh apa? Clubhouse. Iya, Clubhouse. Justru kalau aplikasi lebih banyak kan di iOS. Tapi Clubhouse kayak lebih booming kan kemarin? Iya, justru karena eksklusif itu. Kayak Instagram aja kan dulu di iOS duluan kan berapa tahun gitu. Di Android nggak ada. Bahkan di BB sampai sekarang nggak ada gitu kan. BB lagi. Ada dendam apa sih kita dengan BB? Terus masih ke gue ya? Iya. Udah sih, karena lebih murah, dan lebih mudah dioprek gitu kalau enggak. Dari kita masing-masing ada yang beda nih, ada yang Android fanboy, ada yang Android murtad nih. Yang tadinya Apple jadi ke Android, satu lagi ada yang Apple fanboy nih. Dari kegunaan yang lu pakai nih sampai sekarang, lu serinya apa sekarang? iPhone XS Max. XS Max. Nah, itu kegunaan apa yang sering lu pakai sehari-hari? Apa widget? Apa? Kegunaan. Iya, fitur Selesai. WhatsApp, terus apa lagi? Instagram. Udah. Satu lagi nggak usah disebut lah ya. Ya itu. Atau gini, kira-kira fitur apa yang ada di iOS yang kira-kira lu nggak bisa lepas nih? Yang dari dulu tuh lu pakai 4S sampai sekarang tuh nggak bisa ketinggalan. Sebenarnya kalau fitur kayaknya hampir sama semua ya. HP nggak ada bedanya sama Android. Sebenarnya tadi ada tahu aplikasi yang ada malah duluan Android dibanding iPhone. Apa tuh? Game tuh kadang-kadang kayak gitu. Oh. Game. Tapi kadang enggak juga sih. Ya udahlah ya. Udah sih ya, udah ya. Yang penting ada di BB. Cuman kalau gue kan kalau sebenarnya WhatsApp ya, tapi WhatsApp sama aja. Cuman ada aplikasi Files, kayaknya di Android juga ada. Files tuh buat nyimpan dokumen-dokumen data, PDF segala macam. Itu kalau dari sesama Apple itu gampang banget untuk ngirim gitu doang. Jadi kayak itu bisa di HP gue, bisa di iPad gue, bisa di laptop gue gitu loh. Itu yang paling gampang. Bener sih. Berarti sampai sekarang tuh lu udah masuk ke ekosistemnya Apple ya? Wow, ekosistem. Iya kan? Iya. Nah, Pakai apa aja berarti? Nah, produk apa aja yang lu pakai di Apple? Laptop, MacBook, iPad. Oh, Jam, AirPod, jam juga. jam. Tapi bener sih yang Afi bilang tadi kan. Soalnya kalau gue pakai Android ya, mau mindahin data ke PC itu
susah gitu. Harus pakai kabel atau pakai Bluetooth yang lama gitu. Sedangkan gua ngeliat Avi atau teman gua lain yang pakai iOS tuh tinggal AirDrop gitu. Kayak gampang banget gitu. Untuk secara ekosistem Apple tuh mempermudah ya. Ya walaupun di Android bisa sih sekarang udah ada nearby share gitu ya. Bisa sama Android, tapi tahu nggak? Tahu Nggak? Baru dengar barusan. Jadi nggak semua pengguna Android juga tahu gitu. Sedangkan kalau Android tuh kayaknya udah tahu banget udah gitu. semuanya orang Kayak tahu gak secara usah umum. file foto aja, foto-foto AirDrop gitu loh. Iya. Nggak harus Apple user lagi yang Dan kualitas terjamin kan dibanding ke WhatsApp, itu bikin iri sebenarnya. Iya sih. Kalau di WhatsApp kan ada proses kompresnya dulu kan. Kalau di AirDrop langsung ya semua file dari sistem kompres. Nah, kalau dari Vivomania Kita udah bisa nanya lagi ya dia. Udah jadi Android ya. Android user saya. Nggak bisa komen. bukan BB. Comparable bisa waktu lo pakai iPhone Iya. sama Oh iya, Android, coba apa. ada yang kira-kira aduh kangen nih di iOS Iya. atau Lu kan pakai Apple cuma buat sombong doang. Iya, Sangat itu gitu. saya ke kampungan orang-orang sekarang meminjam HP saya. dia pakai iPhone dikalungin men. Kayak gini, Bib. Saya pakai iPhone. Iya kenapa? Iya gitu. Iya. Des ya. Apa, Bib? Kalau bisa ketemu orang, bentar ada pesen. Aduh ada telepon. Buat sombong. Tapi emang dari dulu kayak gitu pemakaian Apple ya. Sombong kayak gini. Emang orang apa? Dari dulu sombong apa? Ya apa nih pertanyaan? Balik lagi tadi ada yang lu kangenin nggak dari selama perpindahan itu? Dibilang kangen apa ya, kan dulu namanya zaman-zaman 3GS kan iPhone masih gitu-gitu doang gitu. Belum ada fitur yang benar-benar eksklusif. Dulu aja gue apa ya, pakai iPhone tuh isinya cuma Kakao Talk kayak. Oh iya, buat SNSD ya kalau nggak salah. Iya, bentar ya. Sosi. Dibahas dong. Dia lu Tayon. Nah, sekarang kita belum nggak ada yang nanya ke kita ya. Kita kasih sendiri. Nah kalau dari lu lu kenapa tidak mau pindah ke itu udah ya kalau pindah mah ya? Udah. Fiturnya nih, fitur yang Kalau kegunaan fitur yang nggak terlepas gitu ya dari awal sampai sekarang, sebenarnya kayak penggunaan email, itu kan ada Gmail, ada yang lain-lain kan. Konektivitas connect ke Windows-nya kan sekarang udah ada tuh, udah langsung connect kan, apalagi kalau pakai Samsung gitu kan, itu lebih mempermudah gitu. Jadi si Samsung lebih bagus sih dibanding Android pada umumnya. Iya. Xiaomi nggak bisa gitu. Xiaomi masa nggak bisa? Nah mungkin untuk penggunaan secara umum sih nggak, sama aja sih, semua aplikasi nggak bisa pakai yang lain gitu, tapi tetap ke Android gitu. Kalau ke Apple pernah pakai nyobain gitu cuman sehari 2 hari, yang temen kayak aneh aja gitu. Apple tuh pusing gitu, menurut gua pusing, Sakit langsung sakit. mual-mual gitu. Bebe. Nah kalau dari lu sendiri gimana? Apa fitur apa yang dari awal penggunaan Android sampai sekarang nggak bisa terlepas? Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu tidak ada fitur-fitur yang murni dari Androidnya ya. Jadi kalau dibilang nggak bisa lepas, mungkin suatu saat gue bisa lepas gitu. Karena gue iri dengan yang tadi aku bilang yang AirDrop-nya gitu kan, terus fitur-fitur lain yang eksklusif di ekosistem Apple. Sedangkan Android itu nggak kayak gitu. Gue murni tidak pindah ke Apple karena ya dari harga gitu ya, gue masih berasa belum worth it buat beli HP seharga segitu. Terus juga oprek-opreknya gitu ya, yang tadi, dan juga mending Xiaomi. Udah sih, gue secetek itu gue kenal milih Android gitu ya, karena gue sebenarnya terbuka bagi semua jenis teknologi gitu. Jadi gue fanboy Android juga sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong tentang ekosistem ya, kan ada beberapa produk Android juga yang berbeda, kayak misalkan ekosistem Huawei. Ya. Nah, lu pernah nggak pakai Huawei? Pernah. HP Android pertama gue Huawei. Oh, Huawei. Iya. Nah, kan kalau untuk perkembangan sekarang itu kan dia terpisah secara sendiri ya. Iya. Nah, apa namanya? Gak tahu. Maksudnya untuk pemakaian seperti itu, lu berani pindah ke Huawei nggak? Dengan ekosistem kayak misalnya Google kan udah nggak ada di Huawei, gitu. Lu bakal Enggak kan? Enggak. Karena gua ngeliat juga orang-orang yang pakai Huawei yang baru gitu ya, buat mesen Gojek nggak bisa. Kalau Grab setahu gua bisa, tapi si mapnya nggak muncul karena dia pakai sistemnya Google.
dan aplikasi pun terbatas. Kecuali bisa overcome itu gitu ya gua nggak nutup kemungkinan gitu pindah. Berarti sekarang masih di tim Xiaomi. Sebenarnya gua tim yang punya ekosistem terbaik sebenarnya ya, makanya kenapa gua pakai ini Xiaomi, terus earphone juga pakai Xiaomi, jam tangan ini juga kan turunan Xiaomi gitu. Sebenarnya gua Sombong sekali Anda. Iya, gua harus sombong. Udah pada tahu harusnya, pada nonton harusnya tahu. Jadi sebenarnya kenapa gue milih Xiaomi? Karena Xiaomi itu salah satu yang bikin manufaktur Android yang mirip kayak Apple. Selain Samsung ya, Samsung kan dia juga bikin laptopnya, tablet. Xiaomi juga gitu. Dia bikin jam tangan juga, TWS juga. Jadi ya bikin ekosistemnya lah, cuma belum sematang Apple sih. Gua tuh Vivo, apa kabar? Vivo bagus sih. bagus loh sekarang. Oh, sekarang bagus. Gua mau buat tuntut. Anda gimana fan Vivo? Iron Man pakai HP ini. Iron Man pakai. Oh iya itu pakai Vivo. Filmnya. Film yang mana? Bajakan kali lu. Gitu mungkin ya. Apa Black Widow pakai juga Black Widow. Jadi gitu. Masa nggak tahu sih? Apa saya salah? Yang gua Apa salah? tahu, Yang salah? Vivo doang yang tahu. Apa gua salah? Yang gue tahu Jelfon pakainya Sony sih. Broussard from Geneva within the hour. He was met by this man. Did you run facial recognition yet? What do I look like? I don't know. I've been picturing a redhead. You must be thinking of someone else. Jelek sih. Jelfon. Nggak tahu sih. Kalau yang baru pakai Nokia. Oke. Nah, gue mau nanya ke Afi nih, seandainya lu ditawarin dengan misalkan Z Flip nih, ya kan? Z Flip dengan HP yang terkini lah ya, dengan fungsi yang berbeda dengan HP sebelum lainnya gitu secara umum. Lu mau nggak berpindah dari Suruh pakai Apple? selama sebulan misalkan. Iya. Suruh pakai sebulan tapi iPhone lu disimpan. Nggak ada Tapi pemakaian Apple. HP-nya Z Flip kan? Iya. Z Flip atau Nggak apa-apa. yang Fold gitu. Ya. Nggak mau Z Flip. Pokoknya dikasih pokoknya Android tertinggi aja misalnya. Z Nggak. Flip itu. Kalau Z Flip karena emang tertarik Z Flip kan beda ya. Itu tertarik, kalau itu sangat tertarik. Kalau Dan bisa dikasih pilihan, gue mau itu. Nah, dan kira-kira lu kebiasaan lu bakal tertunda nggak sih? Maksudnya agak penyesuaian banyak nggak sih kira-kira? Kayak yang pakai iPhone, kayak tadi kan ngirim-ngirim data kayak gitu. Nah, ketika lu bayangin aja nih, lu pakai Z Flip, lu kira-kira bakal tersendat atau enggak? Enggak sih, sama aja gitu. Kayaknya agak, karena kan beda kan, dalamnya beda ya. Jadi pasti akan, ini apa pasti akan nanya. Cuman kayak kalau suka HP-nya ya udah gitu. Kalau misalnya lu pindah ke Z Flip, apakah akan meninggalkan ekosistem Apple Iya, gitu kayak jam dengan tangannya. mengganti jam tangan dari Enggak sih. Apple Watch ke Amazfit misalkan? Ya enggak lah, jauh Oke, banget Pak. Anda itu kira-kira dong. Atau laptop gitu? Enggak. Kayaknya kalau untuk yang lain ya, selain HP kayaknya enggak deh. Terutama laptop. Gitu, walaupun MacBook itu sebenarnya susah banget. Iya. Tapi karena udah terbiasa sama simpelnya MacBook, jadi kayaknya kalau yang lain enggak. Kalau Untuk- HP masih mending. Iya, untuk Mungkin. sebagian orang sih pakai MacBook tuh agak sulit ya. Oh iya maksudnya. Iya. Walaupun sebenarnya MacBook tuh ditujukan untuk awam loh, pengguna Iya, awalnya. penggunaan Bikinnya awam gitu. Buat pengguna awam, buat gamer malah dulu tuh. Tapi nggak bisa pakai main game. Tapi sekarang udah terbalik, orang-orang profesional pakainya Yang Windows. macOS gitu. Kalau lu Des, Apa nih? kalau dikasih Kalau lu ditawarin iPhone nih, kayak apaan? Apaan sih? Lu ditawarin Apple 4S misalnya? jangan ada Jangan. yang bagus Oh, iya. balik lagi. Gimana ini? Gue ditawarin 12 Pro Max gitu, akankah pindah dari? Nggak boleh dijual nih. Nggak boleh. Nggak boleh, Wah. disuruh pakai selama sebulan juga sama nih, kondisinya sama. Karena Disuruh pindah dari pindah Vivo sebulan. ke Kita kontakan aja. iPhone 12 Pro ya buat 12 Pro Max. Pakai dong. Pakai dong. Gua sombong itu tadi. Asal kan pengguna BB. Jadi tuh mau nyobain Kita pindah. yang naik mobil gini-gini. Tapi nggak akan terkendala misalkan lu pindah dari sebelumnya Android pindah ke iPhone, kan lu punya kendala sebelumnya. Iya. Kan akan mengalami kendala yang sama lagi. Bakal bakal ngeluh nggak dengan hal yang sama? Demi kesombongan semua saya lewati. Serius Pak, serius. Sebenarnya apa ya? Ya pasti ada lah. Cuman bisa belajar lah semua itu. Yang jelas fitur-fitur murni Android mah lu nggak akan kangen gitu ya. Apa ya, fitur murni Android gitu juga nggak murni banget Iya, kan bener. gitu. Jadi bisa aja gitu ya. Iya, apalagi sekarang juga gue udah jarang konekin HP ke Komputer. Udah jarang, jadi nggak perlu. Nah kalau dari lu sendiri Bim, Apa? sebagai Xiaomi fan, Ah. nah, kalau lu ditawarin sama
iPhone 12 Pro Max? Enggak. Tetap nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena simple sih. Karena di alat-alat yang gue pakai di rumah gitu ya, udah Type C semua. Oh. Sedangkan Apple tuh belum pakai Lightning gitu. Salah satu gua kenapa nggak mau pindah ke Apple tuh itu gitu. Karena MacBook-nya pakai Type C kan, tapi Apple-nya enggak gitu. iPhone-nya itu Yang paling baru ya? iya. Nah, yang mana? Yang 12? 12 Pro kan nggak pakai. HP-nya enggak. Oh iya, kalau Iya, HP-nya enggak. Jadi Tapi kan ada sekarang kan ada yang pakai magnetik kan? Ya itu gimana? Misalnya gue beliin juga dengan magnetiknya juga gitu. tetap enggak sih. Oh, enggak. Karena kan lu itu ngejatnya lebih lama. Terus lu nggak mungkin selamanya pakai magnetik kan. Iya Kalau sih. misalkan ya kecuali udah pakai magnetik di bawah. Itu kalau magnetik yang MagSafe itu belakangnya Type C ya? Belakangnya. kayaknya Type C itu Type C. soalnya itu udah ganti semua. Tapi enggak sih, tetap enggak sih gua. Tetap enggak. Coba lagi sampai dia mau coba lagi. Kecuali nanti ada yang mahal lagi ya, nanti nggak tahu ya. Katanya isu yang iPhone 13 nggak ada lubangnya ya? Lubang apa? Lubang pantat. Lubang charger. Sensor. Lubang charger, jadi katanya murni pakai MagSafe doang gitu. Jadi nggak ada si chargernya. Tapi nggak tahu ya. Cuma soalnya kenapa gua sangat concern ke situ, bahkan kayak mouse wireless, terus juga stick wireless gua itu harus Type C semuanya. Oh, berarti lu ada apa ya? Ada yang nggak bisa pindah tuh karena satu hal itu ya? Karena Type C kebiasaan itu gua kebiasaannya udah kayak gitu semua. Jadi kalau beli power bank harus ada Type C-nya. Kalau beli TWS ada Type C-nya. Iya sih, iya. Kalau enggak ya enggak. Akan sulit gitu ya. Sayang sih, sayang Modal lagi gitu. bukan masalah modalnya, ribet aja banyak Iya, kabel gitu. Gue iya, pengennya pergi-pergi coba satu kabel. Iya. Kalau masih tanya lah ya. Hey. Kalau lu nih, lu kan Samsung terus nih, Samsung. Kalau disuruh pakai Motorola mau? iPhone mau? Kalau disuruh pindah ke iPhone 12 Pro Max nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena tanya dong kenapa nggak mau? Enggak perlu, ya udah aja. Kenapa nggak mau? Karena salah satu fitur yang nggak ada di iPhone tuh dengan penggunaan pen ya, S Pen-nya gitu. Yang di dalam tapi ya. Iya, yang di dalamnya. Jadi nggak ribet, takut hilang gitu kan. Tapi gue pernah lihat waktu itu waktu lu mau nyatet malah pakai dot biasa. Antarnya gue ambil catatan, gue bingung. Udah dot HP-nya. Ribet itu. Oh, ribet. lagi nggak pingin. Jadi ribet pakai yang di HP. Enggak. Tapi penggunaan pertama yang gue suka pakai Android ya itu, apalagi dengan Samsung ini, gue bisa pakai S Pen langsung gitu. Dengan pennya tuh nggak terpisah kayak produk Apple gitu. Nah, itu iya. sih. Oh iya itu ya. Lebih simpelnya di situ. Terus yang lainnya gue setuju sama Bimo yang penggunaannya semua gadget yang gue pakai tuh udah Type C semua. Kalau misalkan pakai yang apa sih? Kalau yang Apple tuh Lightning tuh kayak ribet lagi, beli kabel lagi segala macam itu sih. Kalau Dex-nya nih kan, kalau fitur eksklusif Samsung kan ada Dex tuh. Kira-kira lu bakal kangen nggak sama fitur Dex-nya? Untuk fitur Dex, untuk selama pemakaian secara sehari-hari sih nggak terlalu sering kepake, kecuali untuk presentasi. Jadi kalau untuk fitur itu meskipun nanti dengan gadget terbarunya hilang, ya nggak masalah juga. Gitu sih. Nah, Vi, lu kan sekarang pakai seri berapa? XS Max. SX Max. XS Max. Mas lagi. XS Max. XS Max. XS Max. Nah, itu kan sekarang udah ada seri terbaru nih ya, 12 Pro Max. Itu lu bakal kepikiran nggak mau ganti ke yang terbaru sekarang, atau kapan lu bakal ganti kapan HP lu bakal memutuskan untuk ganti? Nah, Kalau mau ganti mah nanya mau ganti mau, sekarang juga mau. iya. Kapan? Cuman kalau dipikir-pikir kan kayak perubahan dari XS Max ke 11 ke 12 itu nggak jauh beda. Tapi harganya jauh banget gitu loh. Jadi kayak fiturnya nggak jauh beda dengan harga yang ini 23 juta nggak aja deh gitu loh. Masih bisa ditahan gitu. Walaupun kalau ditanya kapan, sekarang ayo gitu. Tapi yang pertimbangan lu bakal untuk memutuskan untuk ganti apa? Iya. Bentuknya. Sekian. Ya karena lebih kotak udah gitu doang. Iya. Tapi Karena kembali lagi ke megangnya katanya itu. Kalau gue sukanya HP gede sih.
bukan masalah gedenya sih, kan dia karena ya kotak punya kan. ya, pipih gitu kan jadinya. Bentuk kayak merah-merah gitu tangannya katanya. Oh ya? Karena kan kena pinggirannya tajam. Tajam ya. Pakai casing makanya. Pakai casingnya bulat, jadi sama aja kan. Jadi kalau mah karena bentuknya ya, kalau bentuknya bagus, beli gitu ya. Sebenarnya bentuk dan kamera sih. Gitu sih. Emang sekarang sih HP jualannya kamera doang sih Iya sekarang. sih. Kayak fitur lain nggak terlalu. Dalamnya nggak ada bedanya. Android juga gitu sih. Android juga kayak OnePlus nih baru keluar kemarin, kameranya yang ditunjukin. Xiaomi juga kameranya lagi ditunjukin. Kayak dalam-dalamnya tuh ya udah gitu. Dan menurut lu nih, kan untuk ekosistem Apple tuh menurut gua pribadi mahal ya semua gadget Apple tuh. Nah, menurut lu sendiri itu semuanya apa ya, kayak normal aja nggak sih? Apanya? Harganya gitu, Worth it dengan kali kisar maksudnya. worth it nggak sih dengan harga segitu tuh? Kalau mahal tuh ya kayak charger mahal segala macam. Iya. Tapi kalau gue, karena gue adalah orang yang percaya untuk charger, earphone segala macam harus asli. Jadi kalau buat gue worth it. No. Karena baterai iPhone tuh kalau dipakai yang palsu dikit cepet banget baterai health-nya tuh Turun. kecil banget gitu. Kalau buat gue ya. Emang iya sih, kalau misalkan gue lihat juga ada akun yang suka reparasi gitu, aksesoris Apple tuh ada kodenya gitu, jadi kalau lu masukin ke alat itu bisa ketahuan ori atau enggak gitu. Kan kayak si earphone-nya aja bisa ketahuan gitu. Iya. Earphone loh yang maksudnya buat dengerin lagu doang gitu bisa ketahuan gitu, apalagi charger yang musuhnya lebih krusial lagi gitu kan. Jahatnya Apple tuh di situ. Jahat. Iya sih. Canggihnya. Kalau lu deh, lu bakal milih ganti nih dari Vivo lu ke Vivo selanjutnya. Kenapa harus Vivo lagi? Ya nggak masalah, Vivo bagus loh sekarang. Ya emang bagus Vivo. Karena rasanya pakai Zeiss loh. Iya. Gitu. Apaan tuh? Ya udahlah. Lu bakal milih ganti saat kapan tuh? Memutuskan tuh ganti. Kapan ya? Nah, Gak ada itu sih kayak saat gimana? Misalkan setelah rusak ya, setelah rusak total. gua tuh tipe orang yang ganti HP kalau HP udah gak nyala lagi. Nah, contoh Ya, nih. itu rusak berarti. Ya iya emang. Iya. Gak usah dijelasin lagi. Mau nggak jelas kalau nggak nyala lagi itu rusak namanya. Nih contoh nih, gua pindah ke Vivo ini dari Vivo juga. Ya kan nggak salah berarti Vivo gua yang kan. jelek dulu. Nah, kenapa gue milih Vivo yang ini nih? Jadi ini gue ke Dukomsel Bandung nih, situ tuh. Nah. Masuk jalan, terus pas belok, Mas Vivonya, oke saya beli itu. Yang paling murah berapa Mbak? Ini? Kemudahan penjualan Vivo itu Anda mau jual ke HP saya, nah Paling depan. paling depan. Tapi bener sih itu, setuju banget tuh. Iya. Jadi makanya ada istilah, lu udah ngerencanain beli HP apa, kecuali iPhone ya, ngerencanain beli apa, datang ke toko keluar pakainya Vivo, atau enggak Iya. Oppo gitu. Karena salesnya tuh pinter lah istilahnya, pinter dalam ngejualnya. Bahkan misalkan lu, gue mau Xiaomi nih, tapi karena misalkan gue landasannya rendah gitu, nggak terlalu banyak pertimbangan yang buat beli Xiaomi, pulang-pulang bisa ngeluarin bawahnya Oppo gitu, atau enggak Realme. Apa sih tim BBK lah, itu gue harus acungi jempol lah, tim salesnya mantap nih korbannya. Mantap. Mantap gitu. Nah, tadi kalau ditanya kapan, nah ya tunggu rusak aja. Cuman kalau ditanya apa, ya tergantung yang jual paling depan apa. Gitu. Yang jual paling depan iPhone, enggak sih kayak gitu. Kayaknya iPhone nggak akan di situ sih. Dalam. Di dalam. Jadi, tolong Dukomsel, jangan Vivo lagi yang di depan. Bosen saya. kapan lu sering ganti? Kapan lu bakal ganti ke HP selanjutnya? Kalau gua sih pertimbangannya ketika fitur-fitur yang ada di HP ini gua rasa udah nggak cukup lagi gitu ya. Dan selain itu ada HP yang baru yang fiturnya emang dirasa bakal menggantikan yang ini. Kayak misalkan HP sekarang gue LCD nih, terus refresh rate juga masih 60 Hz. Ketika HP di pasarannya sudah misalkan AMOLED, terus juga udah 144 kan mungkin. Gue rasa worth it buat ganti, ya gue bakal ganti gitu. Gue lebih ke fitur-fiturnya sih. Ketika fiturnya emang pantas untuk ganti, ya gue bakal ganti. Selain itu juga gue lihat dari harganya apakah cocok nggak sih yang gue gitu. Itu sih kalau gue cuma di situ aja sih. Selain yang kalau udah pasti rusak mah pasti ganti gitu ya. Gue ngeliat HP ini, aduh kayaknya udah nggak cocok lagi. Ditambah kalau gue sih karena gue orangnya suka mengikuti perkembangan gitu ya. Jadi kalau ada yang udah menarik, ya gue bakal ganti gitu. Tapi track record lu untuk ganti HP kayaknya lebih cepet ya. Banyak ya, sering gitu ya. Cukup sering sih. Cukup sering ya. Karena kalau untuk di antara kami berempat di sini, Bimo yang paling sering ganti gitu HP-nya. Ya, karena gue ganti juga nggak yang mahal gitu. Iya. Ya bisa dibilang mengikuti perkembangan lah ya. 9 bulan sekali, bahkan pernah sebulan sekali ganti. Nah.
Nah itu gara-gara sering kayaknya. Lagi sombong banget. Anda baru soal sombong ya? Sombong dari dulu. Gue beli HP nih, HP baru lah. Gue nggak bisa nyebut mereknya. Pokoknya beli HP, layarnya belang. Belang tuh gimana? Belang, jadi Hitam putih? Enggak, itu satu warna pak. Jadi layarnya tuh kayak jadi si layarnya tuh kayak ada ijo-ijonya gitu loh. Jadi tuh belang gitu, beneran belang. Kalau misalkan di brightness tertentu, misalkan ini layarnya lagi nampilin abu-abu nih, polos abu-abu. Itu tuh nggak polos abu-abu. Ada ijo-ijonya di bagian bawah. Nah, gue tukerin ke service center, ditukar yang baru masih kayak gitu. Pas gue mau tukerin lagi, dia bilang, aduh dia nggak bisa, ini udah bawaannya. Untung ketika gue beli itu lagi PO dan ada bundle satu produk lain, gue jual dengan harga gue beli gitu. Jadi gue nggak rugi-rugi amat gitu, nggak rugi malah gue ya bisa jadi untung BP gitu. Gue BP sih, ya. gue ngeluarin Rp0 jadinya. Makanya gue ya udahlah gue jual aja daripada layarnya nggak enak. Jadi gitu, itu sebulan tuh rekor, cuma sebulan gue ganti karena error. Tapi ya rata-rata sih 9 bulanan. Ada cacat produksi lah itu ya. Maaf ya Des ya. 5 tahun saya tidak ganti HP. Tapi ya gimana ya itu, lu lagi nonton belang kan nggak enak pak. Gitu. Nah sekarang lu belum nih. Kalau dari gue sendiri sih, gue pindah untuk sekarang gue pingin ngikutin trademark HP yang kasih experience yang baru lah. Misalkan kayak Z Fold gitu kan, atau Z Flip gitu. Gue pinginnya kayak gitu. Tapi kapan tuh lu bakal gantinya? Nah mungkin kalau untuk saat ini gue masih berganti HP untuk menunggu 2 periode. Kenapa 2 periode? Karena biasanya Ya, untuk ganti presiden dulu. Apa ini? enggak, Mau 2 periode jelaskan? HP. Biasanya HP itu per tahun kan gantinya ya. Oh iya. Tahun bukan periode kan? Iya per tahun lah, per tahun. Nah, untuk satu seri Samsung itu biasanya misalkan dari Note 10 ke Note 20, perkembangan atau perubahan yang dikasih oleh Note 20 itu nggak terlalu signifikan banget nih di Note 10. Jadi kayaknya masih belum worth it buat ganti gitu. Gue pengen nunggu di tahun 2021 apakah ada perkembangan atau kasih experience lebih. Kalau misalkan iya dan ada budget, gue pengen ganti gitu. Soalnya katanya juga nggak akan keluar tahun ini Note. Kan belum tahu. Itu udah pasti. Udah pasti. Soalnya kehabisan stok silikon katanya. Gak. Iya bener. Kayaknya seri Fold atau Flip yang baru. Fold. Pingin sih Fold. Cuma Gua tuh pingin ke ya itu perkembangan HP yang ada di slide misalkan layar yang di slide kan yang baru slide apa? enggak di layarnya tuh melebar ke samping. Yang terbaru tuh apa sih? LG kayak gitu. LG kan, LG. Terus kalau yang LG udah nggak ada pak, udah bakal ditutup divisi handphonenya. LG. Ah, tapi LG kayak LG gitu, kan, ada LG yang kayak gitu. ada LG yang apa namanya? Yang di Oppo. Oh. Ada yang Oppo, ada yang Samsung juga. Jadi gue pingin sorry Des. Gue pingin nyobain experience yang lebih gitu. Nggak mau yang HP-nya bentuknya ya gini-gini terus gitu. iPhone. Enggak. Lebih semuanya tuh. Lebih enggak. budget juga. Lebih budget juga masalahnya. Itu sih dari gue. Gue mau tanya dong. Kenapa? Kan lu kan Samsung user kan? Iya. Samsung lu dari tadi kan banyak nyebut ada ini. Nah, itu beda dan kelebihan dan kegunaan dari Samsung dari seri A sampai Z itu apa sih? Karena kan itu banyak banget Samsung tuh modelnya. Iya, kalau dari Samsung itu kan ada seri A, seri M, seri J, seri S dan Note kan, Dan Fold dan Flip. Fold. Ya banyak lah. Nah, itu sih pertama pembagian seri Samsung itu dari nilainya dulu, dari nilai si barangnya. Ada yang masuk ke entry level, ada yang mid range, ada yang flagship. Nah kalau misalkan lu nanya ke gua kenapa milih seri Note gitu ya dibanding seri S, perbedaan utamanya karena ada si S Pen-nya. Kalau ada S Pen-nya yang menjual S Pen itu masuknya ke seri Note dan itu masuknya ke kriteria flagship. Tapi kalau gue pilihnya ke misalkan seri M atau seri J gitu, itu masuknya bisa ke mid atau ke entry level. Itu sih. Gue mau tambahin sih, sebenarnya Samsung sekarang udah menyederhanakan serinya nggak kayak dulu ya. Seri J udah nggak ada, jadi adanya AM,
A, yang S, Note, sama yang Fold dan Flip kayak gitu. Seri A pun lihat dari angkanya, dari angka yang depannya, dari 0 sampai 8. 0 tuh paling murah. Nah, makin naik ya makin mahal. Biasanya yang paling mahal normal tuh yang 7. Yang kalau yang 8 tuh yang ada fitur aneh biasanya. Terakhir tuh di A80 kalau salah. Dia yang kameranya di flip ke muter. atas. Yang itu kan, itu yang muter. Nah, di yang 81 nggak ada. Nah, terus bacanya lagi kan karena itu puluhan, ada kayak 71, 70. Nah, yang belakang tuh serinya, seri keberapa dia ngeluarinnya. Kayak yang pertama A50, naiknya lagi A50S, terus naik lagi A52 yang baru rilis kemarin tuh. Itu lucu sih Iya, yang bentuknya kayak gitu. A52 tuh. Kayak gitu. Kalau seri M itu biasanya dia dijualnya online aja. Dia jualnya online. Itu ribet karena dia segmentasinya banyak kan. Kalau yang Note mah sama kayak tadi yang Toro bilang, dia flagshipnya. Kalau seri S tuh ke flagship tapi yang paling cepat, istilahnya dia ngeluarin inovasi paling cepat. Ya, inovasi terbaru untuk seri Samsung di S itu di seri S dulu untuk perkenalan awal tahun lah. Pengen liatin nih tahun ini kita kayak gini nih, masih standar di sini. Kalau Note tuh penyempurnaan. Kalau Fold ya yang itu yang kayak kasih perkembangan untuk tahun sekarang tuh bisa jadi dilipat segala macam gitu sih. Tuh kayaknya karena lu pakainya iPhone, seminimal-minimalnya ya ke S sih serinya. Kalau misalkan mau ke Samsung, tertarik Samsung ya, seminimalnya ke seri S. Karena ketika yang seri A aja bakal beda lah rasanya. Karena yang A aja tuh seri A yang paling mahalnya sekarang A72 tuh dia walaupun tahan air tapi pakai plastik bahannya. Walaupun bahannya katanya sih plastiknya plastik solid, cuman pasti lah kerasa lah kalau udah biasa pakai yang besi gitu ya, yang logam gitu. Iya sih. Itu paling mungkin sama juga pertanyaan kayak gue nanya ke lu. Nah, tentang Apple kan banyak juga tuh serinya kan. Ada yang X Max, XS, tapi itu lebih simpel gitu ya untuk perubahan jenis-jenis di dalam seri X tuh cuman ada 3 gitu kan. Nah, kalau dari Samsung agak lebih banyak gitu. Apalagi kalau dari seri ini nih Xiaomi banyak banget. Biasanya Vivo lebih banyak lagi Pak. Vivo Ada seri Y, ada seri apa lagi ya? V gitu ya. V, seri S. Saya mah yang ditawarin aja apa? Masih lagi baru, oke. Tapi gue ngekik sih seri X-nya. Kan bagus kan? X50 X60 Pak yang terbaru ya. Iya. Keren sih ngeliat ininya fiturnya. Vivo. Iya. Gitu. Oke. Terus? Oh, boleh. Lagi. Yang kasih. Kuliah ya di berapa SKS dia banyak. Oh iya, mau nanya jadi satu lagi. Satu lagi gara-gara kalian bilang seri-seri Android. Kan Android itu banyak banget ya. Yang tadi Samsung, Vivo, Xiaomi itu di antara semua yang kalian pakai atau kalian pernah lihat, kalian pernah pelajari, yang paling bagusnya mana? Seri Android itu. Nggak bisa digituin sih, karena ada plus minusnya. Kayak misalkan gini deh, kayak semahal apapun Android gitu ya. Kalau dulu ya, kan kalau Android itu ada getar tuh namanya feedback, getar-getar gitu. Kalau di Apple kerasa enak kan, kalau mencetnya kayak langsung getar gitu ada. Kalau di Android itu bahkan yang S10 ya kalau nggak salah. Yang tahun lalu itu apa? S10 ya. Itu nggak seenak yang iPhone. Baru tahun-tahun ini nih yang katanya Xiaomi itu udah mulai enak si itunya. Si happy feedbacknya yang kayak gitu tuh hal-hal kecilnya. Kalau di Apple tuh kan dia nggak ngejual itu karena dia udah full package tuh, enak tuh kayak gitu. Kalau Android tuh nggak kayak gitu, dia tidak sedetail itu, makanya sekarang dijualnya baru diomongin. Nih kita fitur getarannya enak nih, terus kameranya enak, bagus kayak gitu. Jadi kalau misalkan lo nanya mana yang paling bagus ya nggak bisa sih, karena ya semuanya tuh pasti ada plus minusnya. Karena mungkin kalau dari pengguna Apple kan mereka jual satu bundling HP dengan sistem SoC-nya seperti apa, A13 Bionic atau A14 Bionic. Udah cukup satu itu doang gitu kan, dengan seri yang berbeda kayak di seri X atau di seri apapun itu ada yang dikurang-kurangin lah ya. Jadi udah terlihat jelas gitu ya. Kan kalau dari Android itu tuh dari SoC-nya sendiri berbeda, terus RAM-nya sendiri berbeda. Jadi lebih
lebih menggali lah. Lu butuhnya apa, kecocokannya apa, untuk apa, kita sediain untuk kayak gini gitu sih. Pada Untuk akhirnya Android sih mungkin. lu lebih suka brand mana sih pada akhirnya? Iya, jatuhnya Apalagi ke kalau brand. udah yang flagship yang mahal ya, lu lebih percaya brand mana gitu. Kayak misalkan gua sukanya kalau untuk brand flagship sukanya lebih ke Samsung, tapi kalau untuk di brand mid-nya atau di entry levelnya lebih suka ke Xiaomi karena lebih mudah lagi, lebih murah. Nah kalau dari Bimo mungkin sukanya ke Mi, ya kan? Iya, Mi sering. Fans, Iya, iya. Xiaomi, Mi. Iya. Oh dari ya Destian. Pegang-pegang. Destian sukanya di seri apa? Yang di depan aja dah. Mbak yang pertama ngomong ke saya langsung. Baiklah Mbak. Tolong dengerin ya bagi ini para sales, coba jual HP mahalnya di depan siapa tahu laku juga. Iya, bisa jadi. Bisa juga Bisa sih. jadi, ya. Udah bagus, udah bagus. Daripada jual yang murah-murah, mending yang cobain sekali-kali. Iya, kadang ada orang yang datang ke BEC misalnya kalau di Bandung nggak mau ribet, nyarinya yang paling terdekat, beli. Tapi ada yang orang yang pingin detail nyari keliling kan, ya itu sih. Nah kalau dari enggak, Dari siapa lagi? gue tadi mau nanya Api tapi bingung. Mau nanya apa? Itu nambahin yang Amin tadi. Jadi emang bener ya ketika misalkan flagship terutama ya. Kalau Apple tuh udah lengkap banget tuh. Jadi udahlah yang terbaik ini. Sedangkan di Android tuh ya bener kayak Toto bilang tadi, kita juga harus nyari lagi gitu, harus riset lagi. Cuman ya biasanya sih kalau yang paling mahal paling aman biasanya gitu. Walaupun tetap ya walaupun gua agak berat ngomongnya, cuman ya tetap paling lengkap tuh si Apple gitu. Kayak misalkan gua belum denger HP stereo yang sebagus Apple yang bassnya kerasa gitu ya. Gue belum denger yang kayak gitu. Bahkan kayak yang seri Note juga kayaknya belum sedalam itu bassnya gitu. Kan Apple kan mana ngomong dia kan ini HP-nya stereo bassnya gede gitu, nggak ngomong kan? Iya. Dia udah nggak jual audionya jenis kayak gimana gitu kan? Nggak Udah usah. pasti oke lah kualitasnya gitu. Iya, layarnya juga nggak usah ngomong. Kita layar, kalau sekarang ngomong sih, kalau Iya. dulu nggak terlalu ngedegasin. Kita layarnya detailnya kayak gini, nggak terlalu kayak gitu. Kalau sekarang sih kayaknya Apple udah mulai kayak gitu juga sih. Masih pakai yang Samsung. Hah? Panelnya? Ya mau nggak mau, bagus layarnya. Iya. Oke, paling segitu aja obrolan mending mana sesi mending Android atau Apple. Coba komentar di bawah kalian mending mana, terus juga masih masukan kita mending ngobrol lebih duaan biar intim atau banyakan biar rusuh. Iya. Jadi milih yang mana. Oke. Jadi gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Beres juga. Tolong di komen siapa yang harus di kick. Toro pokoknya.